Wow, kejutan besar. Shin Tae-yong dan Yeom Ki-hun, asisten pelatih khusus striker, sudah datang ke Indonesia dan langsung bawakan kejutan besar strategi baru yang siap bombardir Arab Saudi dan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan datangkan kejutan bawa striker kelas Eropa asal Korea Selatan. Kira-kira siapa ya pemain striker baru yang dibawakan oleh Shin Tae-yong? Simak terus beritanya sampai habis. Yes, mantap. Nova Arianto langsung panggil kiper 185 cm kelas Eropa Grade A dari klub Belanda. Dan ada back juga striker kelas Liga Inggris juga yang ikut dipanggil Nova Arianto untuk ikut latihan TC di Bali bersama timnas Indonesia U17 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kira-kira seperti apa ya permainan kiper, striker, dan back kelas Eropa tersebut? Dan gimana tanggapan Nova Arianto untuk permainan mereka? Begini penjelasan lanjutnya. Yes, permintaan publik dikabulkan. Presiden FIFA bertemu dengan Erick Thohir dan Prabowo. Langsung selesaikan kasus Maarten Paes dan akan diumumkan tanggal 18 Agustus 2024 nanti. Dan dipastikan bisa bermain membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Itu menjadi harapan saya saat ini. Tetapi memang kabarnya Presiden FIFA bertemu dengan Erick Thohir langsung lempar pujian untuk Indonesia. Apakah bisa kasus Maarten Paes beres usai pertemuan ini? Mari kita simak penjelasan beritanya. Kabar baik, FIFA marah besar. Australia ingin rebut bek andalan timnas Indonesia. FIFA langsung turun tangan dan langsung coret dan turunkan kartu merah untuk pemain Australia yaitu Jordan Boss. Jepang juga terkena imbasnya, FIFA beri kartu merah juga pada pemain bek mahal andalan Jepang yaitu Hiroki Ito jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia dan Jepang langsung panik, ketakutan, dan menyesal karena berurusan dengan Indonesia. Shin Tae-yong dan Erick Thohir langsung gembira. Ini kesempatan kita untuk lolos ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Bung Towel langsung beri komentar marah-marah dan frustasi langsung diserang oleh netizen. Begini penjelasan lanjutnya. Gacor. Calvin Verdon, pemain timnas Indonesia Grade A Eropa ini langsung dilirik oleh klub Eropa kasta tertinggi yaitu Real Madrid. Langsung tanda tangan kontrak dan akan bermain di musim depan bersama Real Madrid, duet dengan Mbappe dan Vinicius Junior. Itu menjadi harapan saya sekarang. Tetapi kabarnya rumor transfer pemain timnas Indonesia di Eropa, Calvin Verdon masih pikir-pikir bertahan di NEC, di Jmegen, atau pindah ke klub lain. Begini penjelasan lebih lanjutnya. Gila, makin banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Eropa. Belanda hingga ada yang bermain di Liga Inggris, mereka semua pemain-pemain grade A yang dimiliki klub saat ini. Dan mereka ingin bela Indonesia dan bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Begini harapan Sandy Walsh, pemain keturunan grade A Eropa yang sudah dinaturalisasi dan sering mengharumkan nama Indonesia soal makin banyak pemain keturunan tertarik bela timnas Indonesia. Begini kata Sandy Walsh. Mantap, langsung dilirik FIFA. Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam bersinar di Liga Thailand dan sudah tembus tim inti klub Thailand, langsung jadi starter dan hampir mendapatkan full menit bermain di awal musim. Ini harapan saya saat ini.
Tapi beritanya Kapten Timnas Indonesia masih susah tembus tim inti klub Thailand, awali musim jadi pengganti. Shin Tae-yong selaku pelatih dari anak didiknya beri tanggapan soal ini. Begini tanggapan Shin Tae-yong. Gacor woi. Usai dipinjamkan ke Blachpool, Elkan Bagot back Timnas Indonesia ini langsung menggila dan pamerkan pertahanan kelas Eropa, dan langsung menjadi starter dan bermain full di babak pertama perdana di Liga 1 Inggris. Itu menjadi harapan saya sekarang ini. Tetapi kabar beritanya Elkan Bagot belum dipakai Blachpool pada laga perdana Ligue 1, disuruh sabar, ada waktunya. FIFA langsung beri komentar tentang ini. Kira-kira bagaimana ya komentar dari Presiden FIFA? Begini katanya. Gacor banget. Ini dia aksi pemain Timnas Indonesia di Liga Belanda. Rafael Struijk jadi starter ADO Den Haag dan langsung tunjukkan kualitas pemain Indonesia. Rafael Struijk langsung beri gol istimewa untuk ADO Den Haag. Van Dijk, pemain Liverpool yang bermain untuk Timnas Belanda, langsung beri pujian dan tertarik dengan Rafael Struijk. Apakah Rafael akan dibawa ke Liverpool oleh Van Dijk? Pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Kehadiran Shin Tae-yong hingga Yeom Ki-hun di tanah air disambut gembira netizen. Siap tempur nih Timnas Indonesia. Kedatangan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di tanah air disambut gembira netizen. Dia menyebut Timnas Indonesia sudah siap tempur saat ini. Ya, Shin Tae-yong bersama staf kepelatihan Timnas Indonesia telah tiba di tanah air pada Minggu 11 Agustus 2024. Dalam kedatangannya ada juga asisten pelatih baru khusus striker untuk Timnas Indonesia, yakni Yeom Ki-hun. Kabar kedatangan Shin Tae-yong bersama asistennya itu diungkap oleh penerjemahnya, yakni Jeong Seok-seo. Pria yang akrab disapa JJ ini mengunggah foto dalam akun Instagram pribadinya. Comeback, tulis JJ dalam akun Instagram pribadinya Senin dalam kurung 12 Agustus 2024. Dalam unggahan tersebut terlihat beberapa staf Shin Tae-yong nyaris komplit. Bahkan asisten pelatih baru khusus striker juga sudah tiba. Yeom Ki-hun terlihat berdiri di pojok kanan mengenakan baju hitam. Shin Tae-yong tampaknya memang sengaja merekrut Yeom Ki-hun untuk membuat lini serang Timnas Indonesia tajam. Seperti diketahui, penyelesaian akhir dari lini serang skuad Garuda terkadang masih kerap menjadi masalah. Kehadiran Shin Tae-yong bersama para stafnya ini juga mendapat sambutan hangat dari para netizen. Mereka cukup menyoroti kehadiran Yeom Ki-hun. Wow, siap tempur nih, akhirnya pojok kanan datang juga, asik bawa pelatih baru, Timnas Mode Korea. Pelatihnya kelas Piala Dunia. Tulis beberapa akun di media sosial Indonesia. "35 pemain Timnas U17 Indonesia untuk TC Bali, Matt Baker ikut, Nova Arianto panggil kiper 185 cm dari klub Belanda." Nova Arianto memanggil 35 pemain untuk Timnas U17 Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan TC di Bali. Sebanyak 35 pemain dipanggil Nova Arianto untuk pemusatan latihan TC Timnas U17 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebelumnya Nova sempat melakukan seleksi di Jakarta untuk tambahan kekuatan Timnas U17 Indonesia. Yang pasti setelah kita evaluasi di pertandingan AFF kemarin apa yang jadi kekurangan kita, dan akhirnya kita mencoba melihat opsi-opsi lain pemain lain, ujar Nova Arianto.
yang mungkin selama ini belum terpantau. Dengan evaluasi yang kita lakukan di Piala AFF dan kita mencoba menambah pemain baru. Dan kita melihat apakah pemain-pemain di sini bisa menambah kekuatan tambahnya. Hasil seleksi di Jakarta ini kemudian akan bergabung dengan sebagian besar skuad timnas U17 Indonesia yang berlaga di Piala AFF U16 2024. Sebanyak 35 pemain di bawah Nova Arianto menjalani TC di Bali. Kegiatan itu rencananya akan berlangsung dari tanggal 12 hingga 31 Agustus 2024. Rencananya tanggal 12 Agustus kami akan ke Bali dan kita ada 2 kali uji coba di Bali, kata Nova. Sebelum tanggal 31 kita akan kembali di Jakarta dan kita akan TC di Spanyol, setelah itu persiapan ke Kuwait, tambahnya. Dalam daftar 35 pemain ada Matt Baker yang sebelumnya tidak jadi berlatih dengan timnas U17 Australia. Ada pula Lucas Lee dari klub De Anza Force yang berlaga di Academy MLS Amerika Serikat yang sudah bergabung sejak ASEAN Cup U16 2024. Satu nama yang menarik dalam daftar adalah kiper berusia 15 tahun bernama Aidan Julian Bonvanie. Aidan bermain untuk klub Belanda AVV Zeeburgia U17. Menurut laman Transfermarkt, Aidan memiliki tinggi 185 cm. Bertemu dengan Erick Thohir, Presiden FIFA lempar pujian untuk Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan pujian setinggi langit untuk Indonesia usai berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di sela-sela Olimpiade 2024 Paris, Sabtu (10 Agustus 2024). Presiden Gianni Infantino membahas sejumlah hal dalam pertemuannya dengan Erick Thohir. Keduanya bertemu di kantor baru FIFA di Paris. Pertemuan keduanya diunggah dalam postingan akun Instagram pribadinya Sabtu (10 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Infantino mengaku senang bisa menjamu Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI di kantor FIFA Paris. Dirinya mengaku tengah banyak berdiskusi soal cara menyediakan kesempatan bermain sepak bola seluas-luasnya di Indonesia. Senang sekali bertemu dengan teman saya sekaligus Presiden Persatuan Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, hari ini di kantor FIFA di Paris, ujar Infantino. Kami melanjutkan diskusi tentang bagaimana kami dapat menyediakan lebih banyak kesempatan bermain sepak bola bagi masyarakat di negara yang indah ini, Indonesia, lanjutnya. Infantino mengakui sepak bola sangat populer di Indonesia. Infantino pun memuji kinerja Erick Thohir yang kini berjuang keras mengembangkan sepak bola di Indonesia. Pihaknya tengah mendukung penuh perjuangan Erick Thohir di PSSI dengan skema FIFA Forward. Sepak bola sangat populer di Indonesia seperti yang saya lihat langsung selama Piala Dunia FIFA U17 tahun lalu, ujar Infantino. Dan PSSI melakukan pekerjaan yang luar biasa di bawah Erick Thohir untuk lebih mengembangkan permainan ini. Dengan dukungan penuh dari program FIFA Forward, ucap Infantino. Saya juga meminta Thohir untuk menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada para atlet Indonesia atas keberhasilan mereka di Olimpiade yang sedang berlangsung, kata Infantino. Shin Tae-yong bahagia bek mahal timnas Jepang Hiroki Ito dan pemain Australia Jordan Boss absen lawan timnas Indonesia. Indonesia diuntungkan jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu bek timnas Jepang, Hiroki Ito, dan pemain timnas Australia, Jordan Boss, kemungkinan besar absen saat menghadapi skuad Garuda. Seperti diketahui, Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 10 September dan Jepang pada 14 November. Samurai Biru kemungkinan besar tanpa diperkuat bek andalan mereka, Hiroki Ito.
Rekrutan anyar Bayern Munich itu mengalami patah tulang metatarsal di laga uji coba. Selain bek timnas Jepang, Hiroki Ito, pemain Australia, Jordan Boss juga kemungkinan besar akan absen melawan timnas Indonesia. Kabar terakhir mengatakan sang pemain mengalami cedera hamstring. Rumor transfer pemain timnas Indonesia di Eropa, Calvin Verdonk masih pikir-pikir bertahan di NEC Nijmegen. Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk masih belum bisa memastikan masa depannya dengan klub kasta teratas Liga Belanda atau Eredivisie 2024/2025 NEC Nijmegen. Calvin Verdonk baru saja bermain untuk NEC Nijmegen dalam musim baru Eredivisie menghadapi FC Twente di Goldstadion Nijmegen pada Minggu (11 Agustus 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Secara penampilan, Calvin Verdonk cukup bagus. Situs penyedia data statistik SofaScore memberikannya rating 7,1 tertinggi ketiga dari starter NEC Nijmegen. Berdasarkan catatan SofaScore, Calvin Verdonk juga merangkum 2 sapuan, 2 intercept, 2 tackle, memenangkan 6 dari 7 duel, 78% akurasi umpan, 2 operan kunci, dan 2 memblok tendangan lawan. Bergabung dengan NEC Nijmegen pada Juli 2022, kontrak Calvin Verdonk akan berakhir pada musim depan. Kedua belah pihak masih belum memutuskan apakah akan memperbarui perjanjian atau tidak. Calvin Verdonk masih bisa pindah dari NEC Nijmegen meski telah bermain di Eredivisie, mengingat bursa transfer Liga Belanda terus dibuka hingga 30 Agustus 2024. Sebenarnya belum ada apa-apa. Jadi, saya tidak bisa banyak bicara soal itu, ujar Calvin Verdonk dinukil dari media lokal Nijmegen, Forza NEC. Saya juga tidak akan keberatan untuk tetap di sini selama setahun lagi. Saya juga masih berbicara dengan klub, ucap pemain yang debut bersama timnas Indonesia pada 11 Juni 2024 ini. Saya masih memikirkannya apa yang sebenarnya ingin saya lakukan. Saya masih mempunyai sedikit waktu untuk itu, jelas Calvin Verdonk. Harapan Sandy Walsh soal makin banyak pemain keturunan tertarik bela timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, memiliki harapan untuk semua pihak terkait makin banyaknya pemain keturunan yang ingin membela skuad Garuda. Seperti diketahui, akhir-akhir ini PSSI mengaku terus menjalin komunikasi dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Jelang perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada beberapa pemain yang dikabarkan bakal menambah kekuatan tim merah putih. Selain itu, memang ada beberapa pemain keturunan juga yang sudah mulai menunjukkan ketertarikan membela timnas Indonesia. Menurut Sandy Walsh, adanya pemain-pemain keturunan ini juga bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Pemain KV Mechelen itu menyampaikan harapannya agar pemain yang bergabung dalam tim adalah mereka yang benar-benar siap membantu dan berkontribusi. Harapannya mereka yang memutuskan bergabung bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Jadi saya berharap kami mempertimbangkan pemain yang bersedia membantu kami dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sepak bola, ujar Sandy Walsh. Siapapun orang Indonesia dipersilakan untuk bergabung dengan tim dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya. Jadi ini hal yang baik dan saya harap kami dapat terus maju, ucapnya. Kami tidak boleh melupakan tim yang telah menunjukkan penampilan baik dan tidak boleh terlalu mudah menggantikan pemain dengan pemain naturalisasi, kata Sandy. Menurut saya, prinsip ini harus dijaga, tegasnya. Namun, saya percaya tim saat ini sudah sangat bagus dan memiliki potensi besar, tuturnya. Sandy Walsh menilai bahwa bukan tanpa alasan timnas Indonesia saat ini tampil bagus.
Kapten Timnas Indonesia masih susah tembus tim inti klub Thailand, awali musim jadi pengganti. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam masih susah untuk menembus tim inti klub kasta teratas Liga Thailand atau Thai League 1 2024/2025, Port FC. Asnawi Mangkualam memulai musim baru Liga Thailand sebagai pemain cadangan ketika Port FC menghajar PTT Rayong 3-1 di WHA Rayong Stadium, Rayong, pada Sabtu (10 Agustus 2024 malam. Setelah Asnawi Mangkualam turun, Port FC dengan gagah mampu comeback lewat 3 gol. Mulai dari gol Diego Silva yang membobol gawang tim sendiri pada menit ke-85 dan brace Terasan Poip Himai pada menit ke-89 dan ke-90. Penampilan ini menjadi yang ke-13 untuk Asnawi Mangkualam sejak bergabung dengan Port FC pada bursa transfer pertengahan musim Liga Thailand 2023/2024. Dari 13 kesempatan itu, Asnawi hanya 5 kali dipercaya sebagai starter di Port FC dan 4 kali ditarik keluar. Untuk menjadi pilar di fullback kanan Port FC, Asnawi harus bersaing dengan Subhanan Burerat yang hampir selalu menjadi starter dan hanya absen 2 kali pada musim lalu. Pemain berusia 30 tahun itu juga berstatus anggota aktif Timnas Thailand yang terus-terusan menjadi starter dalam 3 partai terakhir negaranya. Pada musim lalu, Asnawi membawa Port FC finish di peringkat ketiga Liga Thailand dengan 57 poin dari 30 laga. Mantan pemain PSM Makassar ini mencatatkan 436 menit di atas lapangan. Elkan Bagot belum dipakai Blachpool pada laga perdana League One, disuruh sabar, ada waktunya. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot masuk daftar susunan pemain Blachpool dalam laga perdana League One 2024/2025 melawan Crawley Town di Broadfield Stadium Sabtu (10 Agustus 2024). Dalam laga tandang ini, Blachpool kalah 1-2. Rusian Hapburn Murphy membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-16, disusul Armando Junior Kwitirna pada menit ke-33. Blachpool mengejar pada menit ke-74 lewat Ashley Fletcher. Bagot dipinjam Blachpool dengan status pinjaman selama 1 musim dari Ipswich Town. Sebagai pemain Indonesia, Elkan Bagot merupakan lulusan Akademi Ipswich sebelum mendapatkan menit bermain di tim utama saat dipinjamkan ke Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Namun, publik sepak bola Indonesia harus bersabar, sebab Elkan Bagot disebut tidak akan langsung debut bersama Blachpool malam ini. Hal itu dijelaskan oleh manajer Blachpool, Neil Chridley. Sosok asal Inggris itu menyatakan tak akan langsung memberikan Elkan Bagot laga debut. Kami berharap dapat memberi Elkan Bagot momen yang tepat dan kesempatan untuk bermain. Namun, dia mengerti harus masuk ke dalam tim. Dia baru bergabung dan belum banyak berlatih bersama kami. Jadi dia harus bersabar, ujar Chridley. Aksi pemain Timnas Indonesia di Liga Belanda, Rafael Struijk starter ADO Den Haag, ratingnya cakep. Striker Timnas Indonesia, Rafael Struijk menjadi starter tim kasta kedua Liga Belanda, ADO Den Haag dalam pertandingan versus V3 Venlo. Pada pekan pertama Eredivisie 2024/2025 di Bingoal Stadium, Sabtu (10 Agustus 2024 malam. Tampil sebagai striker sejak awal game, Rafael berkontribusi pada proses gol pertama ADO. Struijk menekan dari sisi kiri mengganggu bek lawan dan membongkar pertahanan Venlo sehingga tercipta gol dari Van Meegem pada menit ke-38. Namun pada babak kedua, Venlo menyamakan skor lewat Konstantinos Douncios. Itu setelah ADO kehilangan 1 pemain, yakni Steven van der Sloot karena kartu merah.
Hasil imbang ini bertahan hingga tuntas. Ado Den Haag untuk sementara di posisi ke-8. Rafael Struijk tidak tampil penuh dalam laga ini. Ia diganti oleh Khursad Surmeli pada menit ke-61. Namun Rafa mendapatkan rating lumayan, yakni 4,6 di saat rekan satu timnya kebanyakan di bawah 4.